Wah, Prof. Samsul barusan mendarat ini. Saya minta maaf, saya baru selesai dari kelas bahasa Inggris. Nah, ada berapa Zoom ini? Nah, tadi barusan baru dari kelas bahasa Inggris. Kursus saya. Khusus. Ya, private course. Setelah saya belajar bahasa Inggris, udah gradu. Saya mau ngerubah, Mbak Risma, virtual background-nya itu dikirim ke HP ya? Iya, Prof. Oke, tidak apa-apa, saya coba switch ke email ya. Oke. Kalau merubah virtual background di komputer, oh enggak, video ini tetap ya. This virtual background. Okay. Add image. Kasih. Oke. Oke. Okay, I get it. Udah lengkap, Riz? Iya, Pak. Mungkin bisa dimulai. Bisa dimulai. Baik, Bapak Ibu, acara ujian promosi doktor pada hari ini bisa dimulai. Mohon untuk mikrofon kecuali Ketua Dewan Penguji dan Promovenda bisa dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji, promotor dan kopromotor yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini,
Selasa, 23 Maret 2021, Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah mempertimbangkan persyaratan administratif dan akademik, mahasiswa program doktor atas nama Septiana Purwaningrum, NIM 2018-10, 520-111-010, dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan ke hadapan Majelis Ujian Promosi Doktor. Adapun susunan acara ujian promosi doktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, proses ujian promosi doktor. Yang ketiga, rapat penetapan keputusan. Yang keempat, penyampaian keputusan hasil ujian. Yang kelima, penutup ujian promosi doktor. Yang keenam, penyerahan piagam kelulusan ujian. Yang ketujuh, ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Dewan Penguji untuk memimpin jalannya proses ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul nabiyya ba'da amma ba'd. Promotor, para Dewan Penguji, dan seluruh yang hadir pada ujian promosi doktor, Saudara Septiana Purwaningrum sebagai promovenda. Mari ujian ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ujian dimulai, perlu kami tanya terlebih dahulu kepada Saudara promovenda, siap untuk ujian pada pagi hari ini? Siap, Prof. Mudah-mudahan tidak ada kendala Wi-Fi, internet, sehingga aktivitas dari ujian pada pagi hari ini bisa lancar. Perlu bahwa Dewan Penguji pada pagi hari ini, yang pertama Profesor Dr. Tobroni, kemudian yang kedua Associate Profesor Dr. Tia Karniati, yang ketiga Associate Profesor Dr. Romlah, kemudian yang berikutnya Associate Profesor Dr. Abdul Haris, sekaligus sebagai sekretaris pada ujian pagi hari ini. Kemudian promotor Prof. Samsul Arifin, Associate Profesor Dr. Fazin, dan saya sendiri sebagai co-promotor dan sekaligus sebagai Ketua Dewan Penguji pada hari ini. Perlu kami sampaikan pada Saudara Promovenda, waktu yang pertama nanti kami beri kesempatan lebih kurang 10 hingga 15 menit ya, untuk menyampaikan ringkasan disertasi, terutamanya Saudara bisa menyampaikan berkenaan dengan hasil dan pembahasan, terutamanya itu ya. Kemudian lepas itu nanti ada tanya jawab dari penguji, kemudian nanti akan ditutup dengan mungkin saran dan juga mungkin pertanyaan dari tim promotor. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Saudara Promovenda untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Kami persilakan waktu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati. Pada era yang penuh tantangan disrupsi ini, perkembangan sains dan teknologi sangat luar biasa. Daya pikir manusia sangatlah terbatas untuk memahami kompleksitas kehidupan. Manusia tidak bisa memposisikan keilmuannya secara egoisme. Setiap bangunan keilmuan apapun, baik agama, sosial, humaniora, maupun kealaman, tidak bisa berdiri sendiri. Mempelajari ilmu agama secara monodisiplin akan mengakibatkan pemahaman agama yang kehilangan kontak dari realitas, sehingga
cara pandang multidisipliner menjadi penting untuk dilaksanakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset disertasi saya tentang pendidikan agama Islam berbasis multidisipliner yang diimplementasikan dalam bahan ajar pengayaan PAI di sekolah. Namun sebelum saya melanjutkan presentasi, pertama-tama perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Syamsul Arifin MSI selaku promotor, yang terhormat Profesor Ahsanul In'am PhD selaku ko-promotor 1, yang terhormat Dr. Khozin MSI selaku ko-promotor 2, yang telah banyak menuangkan ilmu dan pengetahuan serta membimbing saya di sela-sela tugas yang padat hingga saya sampai di tahap ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dewan Penguji yang terhormat Profesor Dr. Haji Tobroni MSI selaku Penguji 1, yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Diah Karmiati selaku Penguji 2, yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Abdul Haris MA selaku Penguji 3, yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Romelah selaku Penguji 4, yang telah meluangkan waktu untuk menguji saya pada hari ini. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, pada presentasi ini saya akan memaparkan 5 poin penting penelitian saya. Yang pertama, alasan mengapa saya memilih topik penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Yang kedua, penelusuran penelitian terdahulu serta perspektif teori yang digunakan. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Serta yang kelima, temuan penelitian, proposisi, dan implikasi teoritik. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan presentasi, mohon izin untuk saya share PowerPoint. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, penelitian ini dilatar belakangi oleh 2 problem krusial, yaitu terkait pembelajaran PAI yang masih dikotomik, serta problem dalam pembelajaran pengayaan PAI. Secara teori, sesuai Quran Surah Al-Alaq ayat 1 serta Quran Surah Toha ayat 98, di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu, serta ajaran Islam mencakup ajaran yang multidimensional. Serta berdasarkan panduan pendidik oleh Satuan Pendidikan Kemendikbud 2017 dan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 bab 3 pasal 6.1a, pengayaan merupakan kegiatan yang wajib diberikan kepada siswa yang terlebih dahulu tuntas KKM, di mana fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan materi. Namun yang terjadi di lapangan, materi PAI yang ada di buku siswa masih cenderung normatif dan dogmatif serta belum terintegrasi dengan sains. Guru PAI jarang memberikan pengayaan, siswa yang tuntas KKM tidak mendapatkan layanan pengayaan, dan belum ada buku khusus pengayaan mata pelajaran PAI. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncullah ide dari peneliti untuk menyusun dan menguji sebuah bahan ajar pengayaan PAI yang materinya dikembangkan secara multidisipliner. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, bagaimana analisis masalah dalam pembelajaran pengayaan PAI. Yang kedua, bagaimana pengembangan dan inovasi bahan ajar pengayaan PAI. Yang ketiga, bagaimana validitas, dan yang keempat, bagaimana efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Untuk menghindari replikasi atau kesamaan terhadap penelitian terdahulu, peneliti melakukan tracking penelitian terdahulu, baik terkait pengayaan, pengembangan bahan ajar, maupun integrasi sains dan agama. Sejauh ini belum peneliti temukan adanya penelitian pengembangan terkait bahan ajar pengayaan PAI yang berbasis multidisipliner. Dalam penelitian ini, teori yang peneliti gunakan, karena penelitian ini adalah penelitian pengembangan, peneliti menggunakan teori penelitian pengembangan model PLOM 1997 yang terdiri dari 5 tahap. Untuk menyusun materi berbasis multidisipliner, peneliti menggabungkan 2 teori dialog integrasi Barbour serta teori multi-level reading dari Gosum. Untuk menganalisis kualitas bahan ajar yang peneliti kembangkan, peneliti menggunakan
kualitas bahan ajar Nieven 1999 serta BSNP 2006. Karena produk yang peneliti kembangkan dapat disebut sebagai produk inovasi oleh lingkungan tempat peneliti melakukan penelitian, maka produk ini dapat disebut sebagai inovasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori inovasi dari Rogers 1983. Adapun metode penelitian ini, yang pertama, penelitian ini berangkat dari paradigma pragmatisme. Maksudnya, sebuah penelitian dikatakan berhasil apabila produk yang dikembangkan bermanfaat di suatu lingkungan. Pendekatan penelitian ini ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif atau disebut dengan sequential mixed method, di mana ada dua tahap penelitian yang berkelanjutan. Yang pertama adalah melakukan research dengan metode kualitatif, yang kedua melakukan pengembangan dan uji produk dengan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian model Plum yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, analisis masalah, yang kedua, desain, yang ketiga, realisasi, yang keempat, tes, evaluasi, dan revisi, dan yang kelima adalah implementasi. Melalui metode yang telah peneliti paparkan, didapatkan hasil penelitian yang pertama, hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ke-1 terkait analisis problematika pengayaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap perangkat pembelajaran, analisis terhadap produk yang sudah ada, yaitu buku guru dan buku siswa, serta analisis subjek penelitian, dalam hari ini guru dan siswa SMP. Dari hasil analisis tersebut didapatkan hasil yang pertama, materi di buku siswa cenderung normatif, belum terintegrasi dengan sains, pengayaan di RPP hanya berupa mengerjakan soal-soal, guru tidak memberikan pengayaan, siswa yang tuntas KKM tidak mendapatkan pengayaan, bahkan mengikuti remedi bersama siswa yang belum tuntas, belum ada buku khusus pengayaan PAI SMP. Hasil rumusan masalah yang kedua terkait pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang peneliti kembangkan, peneliti susun dalam bentuk modul cetak dengan kertas ukuran B5 yang sesuai dengan standar BSNP dan juga standar penyusunan modul. Adapun materinya dikembangkan secara multidisipliner, baik integrasi atau interkoneksi, dan juga dilengkapi dengan model pemanfaatan modul. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, inilah modul hasil penelitian ini yang memiliki distingsi produk. Yang pertama, multidisipliner, yang kedua, mengusung pendekatan saintifik, keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta pengembangan karakter, serta kontekstual dan full color. Setelah produk tersusun, peneliti melakukan uji validitas produk dengan mendatangkan 5 orang validator. Yang pertama, seorang ahli kurikulum, yang kedua, seorang ahli media, yang ketiga, seorang ahli bahasa, yang keempat dan kelima adalah 2 orang ahli materi di bidang PAI. Berdasarkan hasil penilaian para validator, didapatkan hasil akhir 88,42% yang menunjukkan produk sangat valid dan boleh diimplementasikan. Setelah produk dinilai oleh para validator, peneliti melakukan uji efektivitas produk kepada siswa, 25 siswa SMP, untuk mengetahui efektivitas produk yang dapat diketahui melalui indikator motivasi, hasil belajar, serta respon pengguna. Didapatkan hasil akhir 98,05% yang menunjukkan produk sangat efektif dan layak digunakan. Berdasarkan analisis kualitas produk menurut Nieven dan BSNP 2006, produk ini dapat disebut sebagai produk yang berkualitas karena memenuhi kelayakan isi, bahasa, dan tampilan, serta antusiasme siswa, nilai siswa di atas KKM, siswa menyukai desain modul, dan pengetahuan siswa menjadi bertambah. Temuan penelitian ini dapat disebut sebagai sebuah inovasi, yaitu ada 2. Yang pertama, temuan dalam hal produk, yang merupakan produk pengayaan berupa modul cetak. Temuan yang kedua adalah dalam hal teori yang peneliti visualisasikan dalam sebuah gambar dan peneliti beri nama dengan roda warna PAI multidisipliner. Adapun penjelasannya, 3 macam warna menunjukkan pembagian disiplin ilmu, lalu garis pemisah masing-masing warna ini saling berdekatan menunjukkan integrasi.
sedangkan warna putih yang di tengah menunjukkan bertuliskan tauhid, menunjukkan bahwa sumber ilmu itu dari Allah, sedangkan lapisan warna di masing-masing warna menunjukkan implementasi teori multi-level reading dari Gaussum. Panah di luar yang melingkar dan saling berhubungan menunjukkan interkoneksitas yang peneliti terapkan di dalam menyusun bahan ajar pengayaan PAI. Proposisi penelitian ini ada 3. Yang pertama, jika materi PAI diajarkan secara multidisipliner, maka dikotomi ilmu akan bisa dihindari. Jika materi PAI diintegrasikan atau diinterkoneksikan dengan sains dengan pemahaman yang berlapis atau multilevel, maka siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang komprehensif dan tidak taklid buta di dalam memahami ajaran Islam. Jika tersusun bahan ajar pengayaan PAI dan budi pekerti yang berbasis multidisipliner, maka kegiatan pengayaan PAI akan berjalan efektif. Implikasi teoritik penelitian ini mendukung multidisipliner Amin Abdullah dan Assegaf, menguatkan teori dialog integrasi Barbour serta multi-level reading dari Gaussum dan mengkritik konflik independensi dari Barbour. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, mengakhiri presentasi ini saya ingin mengutip sebuah kalimat mutiara dari Pramudia Anantatur dalam bukunya Rumah Kaca, menulis adalah kerja untuk keabadian. Saya berharap 2 tulisan saya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya, serta peningkatan kualitas pembelajaran PAI khususnya sekecil apapun itu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Cipta dan karya manusia tentu masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari para Dewan Penguji sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di stop, Saudara Mopenda. Oke. Terima kasih, Saudara Mopenda. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji, sediakan untuk pertanyaan dan jawaban maksimum 10 menit. Kami mohon perhatian penggunaan waktu. Kesempatan pertama, saya menjemput Profesor Dr. Tobroni. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Prof. Ahsanul In'am, segenap promotor dan kopromotor dan para Dewan Penguji, dan yang berbahagia Saudari Promovenda ya, Septiana Purwaningrum yang hari ini alhamdulillah pada tahap terakhir untuk studi di UMM dalam rangka meraih gelar doktor. Yang pertama saya ingin mengapresiasi keseriusan, kesungguhan ya, dan juga hasil dari studi Anda, penelitian Anda. Saya kira tadi sudah disampaikan, mulai dari awal sampai akhir saya kira menggambarkan adanya satu konsistensi dan juga koherensi dalam sebuah body of knowledge yang saya kira bisa difahami dan bisa istilahnya bisa dinikmati ya, penelitian Anda, hasil penelitian Anda. Oke. Yang berikutnya, selama ini pelajaran PAI itu terfragmentasi sedemikian rupa ya, dalam bidang ilmu kalam atau tauhid, dalam bidang fikih, dalam bidang akhlak, tasawuf, ilmu kalam, dan mungkin juga SKI, yang masing-masing seakan-akan tidak ada korelasi gitu ya, tidak ada koneksi antar bidang, sehingga tidak jarang menimbulkan satu konflik. Orang yang mendalami fikih mungkin bisa menyalahkan atau konflik dengan ahli kalam. Orang ahli kalam konflik dengan ahli tasawuf dan sebagainya. Inilah saya kira
PAI sekarang ini terfragmentasi sedemikian rupa dan seakan-akan satu dengan yang lain tidak ada kaitan. Nah, ini yang menyebabkan tadi saya sampaikan bahwa tidak jarang terjadi konflik antar ulama dalam Islam. Ya. Kemudian penelitian Anda saya kira bisa menjembatani gitu ya. Karena dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya multidisipliner, tadi saya kira Anda sudah menggambarkan hasil penelitian itu. Karena itu mungkin saya ingin bertanya ya, kaitannya dengan penelitian Anda, kalau tadi saya katakan bahwa keislaman sekarang ini terfragmentasi sedemikian rupa, padahal kita ingin atau kita mendambakan dengan PAI ini akan melahirkan Islam yang wasatiyah ya dalam konsepnya Majelis Ulama ya. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya kepada Promovenda, kira-kira apa hubungan ya? Adakah hubungan antara pendekatan yang sifatnya multidisipliner di dalam PAI ini dengan bagaimana upaya kita untuk membentuk Muslim yang wasatiyah? Mungkin bisa diberi penjelasan. Silakan Saudara Promovenda. Terima kasih Profesor Tobroni atas pertanyaannya. Jadi begini Prof, berpikir monodisiplin memang sudah tidak relevan dan berpikir multidisiplin memang urgen dan penting untuk dilaksanakan. Berpikir multidisiplin yang saya maksud di sini tidak sebatas PAI dengan keilmuan di luar PAI, tetapi di dalam PAI sendiri harus mau bertegur sapa, harus mau saling bekerja sama, menyapa, dan tidak egoisme. Itulah yang sebagai jalan untuk menepis adanya dikotomi ilmu itu, Prof. Ya. Jadi masing-masing rumpun keilmuan tidak boleh egoisme, Prof. Jadi antara ulama fikih, ulama tauhid, ulama ilmuwan sejarah, mereka harus mau terbuka, jadi harus mau saling tegur sapa untuk menghindari adanya dikotomi ilmu ini, Prof. Ya. Kaitannya dan atau kontribusinya bagi pembentukan Muslim yang wasatiyah. Ya, mungkin perlu diberi penjelasan. Jadi kalau misalnya kajian keislaman atau PAI yang lebih menekankan aspek fikih, ya tentu mungkin akan melahirkan orang yang katakanlah mengedepankan aspek hukum. Semua didekati secara hukum, gitu ya. Kemudian yang kalau penekanannya kepada aspek hadis misalnya, kecenderungannya selama ini ya kita lihat akan melahirkan Muslim yang lebih tekstualis, ya. Nah, ini kalau di dalam disiplin keislaman saja selama ini tidak ada koneksi atau interkoneksi, apalagi di dalam bidang-bidang yang lain. Nah, Anda saya kira berkontribusi, gitu ya. Anda berkontribusi bagaimana PAI yang dalam disiplin ilmu keagamaan itu ada koneksi, bahkan juga ada Anda katakan saling menyapa, ya. Bukan hanya dalam interdisiplin dalam bidang keagamaan, tapi juga multidisiplin. Nah, tentu pendekatan seperti itu diharapkan memang akan melahirkan Muslim yang betul-betul ideal, gitu ya arahnya ya. Iya, Prof. Muslim yang ideal, yang digambarkan sebagai apakah Muslim yang wasatiyah, Muslim yang hadori, Muslim yang berkemajuan, atau Muslim Nusantara dan sebagainya ya. Saya kira punya beberapa istilah. Jadi
saya ingin bertanya sekali lagi, bagaimana kira-kira ya kontribusi PAI yang dengan menggunakan pendekatan yang multidisipliner tadi dalam membentuk Muslim yang wasatiyah. Ya. Ya, baik Prof. Jadi kontribusi pendekatan PAI multidisipliner ini adalah memberikan wawasan, Prof, memberikan sudut pandang bahwa di dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu, Prof. Jadi ajaran Islam itu multidimensional. Jadi antara fikih, hadis, maupun ilmu yang lain sebenarnya saling berhubungan. Karena semua ilmu ini sumbernya dari Allah. Jadi PAI multidisipliner ini memberikan kontribusi, memberikan wawasan bahwa di dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu. Sehingga dengan membaca PAI multidisipliner ini dapat memberikan wawasan keilmuan yang wasatiyah itu, sehingga seharusnya masing-masing dari ahli fikih atau ahli hadis maupun ahli ilmu kesehatan atau yang lainnya dapat saling bertoleransi, Prof. Saling memahami, saling bertoleransi sehingga tidak saling menyalahkan. Dan bahkan kalau mau diteliti sebenarnya masing-masing disiplin itu memiliki korelasi karena ilmu itu satu sebenarnya, Prof. Sumbernya dari Allah. Demikian, Prof. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudara Promovenda. Jadi memang dengan pendekatan yang multidisipliner ini, harapannya memang di samping PAI akan menjadi mata pelajaran yang menarik ya, yang hidup, tapi juga dalam rangka untuk membentuk Muslim yang tadi disebut Muslim yang wasatiyah ya. Oke, masih ada waktu, Prof. In? Oke, sedikit ya. Terkait dengan pendidikan agama Islam itu sebenarnya kan objek terbesar dari PAI itu kan alam gaib ya, karena menyangkut keyakinan atau keimanan. Nah, bagaimana pendekatan multidisipliner ini di dalam mencoba mendekati sesuatu yang sifatnya gaib? Bagaimana kontribusinya, Saudara Promovenda? Ya, terima kasih, Prof. Jadi ilmu itu ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi dua, fisik dan metafisik. Ilmu agama itu mengandung ajaran fisik dan metafisik. Sains itu mengandung ajaran fisik, jadi materinya berupa fisik. Untuk mendekati ajaran yang metafisik, maka sangat dibutuhkan adanya temuan-temuan sains atau adanya ayat-ayat kauniyah sebagai pembuktian dari ayat-ayat kauliyah. Jadi ayat-ayat kauliyah atau ajaran agama yang bersifat metafisik ini bisa didekati melalui dengan cara mempelajari temuan-temuan ilmiah ini, Prof. Makanya itulah pentingnya mempelajari sains, Prof. Jadi adanya integrasi agama dan sains itu sekaligus sebagai pembuktian bahwa ayat kauniyah dan ayat kauliyah ini tidak bertentangan, Prof. Demikian, Prof. Ya, saya kira jawaban yang mumtaz ya. Jadi pendekatan sesuatu yang gaib bisa didekati untuk pemahamannya melalui pendekatan yang sifatnya positivistik ya. Saya kira terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Tabrani. Selanjutnya kami mengundang Asosiat Profesor Dia Karniati. Kami silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, para promotor, kopromotor, dan Dewan Penguji. Alhamdulillah saya mengucapkan selamat kepada Promovenda Saudari Septiana Purwaningrum yang pada hari ini sudah
mencapai puncak ya dari effort yang selama ini sudah dilakukan secara luar biasa ya, dan apresiasi saya berikan kepada Anda lewat karyanya yang sudah menunjukkan satu kesungguhan ya. Terlihat bahwa apa yang dihasilkan ini merupakan hasil dari sebuah keseriusan ya, kita bisa membaca itu semua. Baik, secara umum sudah apa yang dihasilkan, apa yang dituliskan itu sudah sangat mudah ya kita pahami ya. Saya kira sebagai penguji, sebagai pembaca itu akan mudah ya untuk memahami karya yang sudah Anda susun. Namun mungkin ada beberapa hal yang karena ini adalah promosi ya, jadi kami semua akan mempromot Saudari Septiana Purwaningrum ya, sehingga saya ingin mendengarkan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan yang sudah dituliskan di sini. Oke, yang pertama, saya ini kan orang yang dari disiplin ilmunya itu lebih kepada ketika mengkaji satu fenomena itu lebih ke hal yang sifatnya lebih ke positivistik ya. Psikologi itu mungkin berangkatnya memang dulu juga ya banyak dialog itu dengan berbagai fenomena, tapi dalam perkembangannya itu lebih ke positivistik. Nah, di dalam penelitian Saudari Promovenda itu disampaikan, saya ambil saja dari satu kalimat ya, jadi kekhasan ya, salah satu kekhasan penelitian Anda ini adalah pada penggunaan pendekatan ya multidisipliner. Kemudian Anda mengatakan juga bahwa konsep teoritik yang digunakan adalah teori Harbour dan Gausshoff gitu ya. Nah, saya ingin mendengarkan sedikit penjelasan ya bagaimana Anda kemudian menggunakan dua teori ahli itu ya, sehingga bisa sampai kepada produknya modul ini. Silakan Saudari Promovenda. Terima kasih Ibu Associate Profesor Dr. Diah Karmiati atas pertanyaannya. Teori dialog integrasi Barbour ini sebenarnya adalah sama seperti konsep integrasi interkoneksi Amin Abdullah. Tetapi dari teori Barbour ini masih saya temukan adanya kekurangan, yaitu belum multi level. Nah, sedangkan teori dari Gausshoff ini juga sebenarnya teori Gausshoff itu terangkum dalam teori kuantum, integrasi kuantum. Di dalamnya ada teori multi level. Tetapi kelemahan dari teori Gausshoff ini, teori multi level reading itu adalah teori pembacaan yang berlapis. Di dalamnya dijelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan sains. Tetapi kelemahan dari teori Gausshoff ini belum menyebutkan secara tegas bagaimana tidak ada pertentangan antara sains dan agama itu seperti apa. Tidak ada modelnya, tidak ada metodenya, belum menyebutkan secara tegas bagaimana itu diintegrasikan atau diinterkoneksikan. Sehingga saya berusaha menggabungkan dua teori ini karena saya pikir teori Barbour ini memiliki kelebihan yaitu dialog dan integrasi, sedangkan teori Gausshoff ini memiliki kelebihan yaitu multi level reading. Jadi integrasi dan interkoneksi saja tidak cukup. Perlu adanya pembacaan yang berlapis. Demikian Ibu. Jadi dua teori ini saya gabungkan untuk menyusun sebuah bahan ajar berbasis multidisipliner ini. Untuk penjelasan multi level reading-nya apakah perlu saya paparkan Ibu? Oke, saya kira cukup ya. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, lalu pada implikasi teoritiknya itu saya melihat ada beberapa temuan ya. Di antaranya itu adalah temuan ini mengkritisi
Salah satu teorinya Harbor tentang bahwa antara ilmu pengetahuan ya dan Islam itu terpisah gitu ya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Harbor sehingga temuan ini bisa mengkritisi di samping tadi yang dialektika tadi ya, yang mendukung, yang terdukung, tapi ada satu apa yang disampaikan oleh Harbor tentang itu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi teori Barbour itu ada 4 pemetaan. Yang pertama adalah konflik, yang kedua independensi, yang ketiga dialog, dan yang keempat adalah integrasi. Nah, saya mengkritisi teori Barbour yang nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah konflik. Maaf, yang pertama adalah konflik. Di dalam teori yang konflik ini, Barbour menyebutkan bahwa antara sains dan agama itu memiliki konflik. Sains mengklaim bahwa satu-satunya metode yang tepat untuk menyelidiki suatu fenomena yang empiris itu ya ilmu pengetahuan. Sedangkan agama di situ disebutkan bahwa kebenaran mutlak hanya dari Tuhan. Nah, itu jadi di situ ada konflik antara sains dan agama. Yang kedua adalah independensi. Kalau independensi antara sains dan agama masing-masing berjalan sendiri, tidak tegur sapa. Seperti itu, Bu. Jadi seharusnya tidak seperti itu karena antara sains dan agama, antara ayat kauniyah dan ayat qauliyah, keduanya merupakan ayat Tuhan sehingga tidak ada pertentangan. Makanya saya mengkritik 2 teori Barbour yang awal yaitu konflik dan independensi. Demikian Ibu. Sedikit lagi Pak Sidang, ini praktis saja ya. Tadi di modulnya disampaikan gitu ya. Salah satu kekhasannya itu adalah full color ya. Iya, full color Ibu. Apa sih sebenarnya gitu ya? Ini sederhana, tetapi karena saya kaitkan dengan bahwa subjek ya penelitiannya itu adalah para siswa yang notabene mereka remaja gitu ya, kemudian pada tahap-tahap yang mudah boring ya pada hal-hal yang monoton misalnya. Nah, ini kenapa dibuat full color gitu? Iya. Terima kasih Ibu. Jadi kenapa dibuat full color dan kontekstual gitu? Karena saya melihat adanya kelemahan ketika saya menganalisis buku PAI SMP, buku siswa, gambar-gambar yang ada di buku siswa itu merupakan gambar kartun. Sebenarnya sudah saya Ibu, saya gambarkan di disertasi saya terkait gambar-gambar di buku PAI siswa, yaitu gambar kartun seperti ini. Jadi tema topik puasa saja itu digambarkan dengan matahari dan pohon kelapa. Nah, ini kan tidak kontekstual dengan judul gitu. Lalu gambar minuman keras juga kartun, gambar sujud juga kartun. Nah, ini saya coba membuat sebuah kemenarikan atau untuk menarik motivasi siswa membaca buku pengayaan yang saya susun, di mana materi di dalam buku pengayaan ini full color Ibu, jadi bukunya berwarna, lalu gambar-gambar yang ada di dalam modul ini merupakan gambar asli, bukan kartun. Biar waktunya cepat, mengapa? Singkat saja. Mengapa Ibu menampilkan gambar-gambar? Ya, yang pertama untuk menarik siswa di dalam membaca modul saya, yang kedua sebagai kontekstualitas materi, Bu. Jadi masa tema puasa gambarnya pohon kelapa gitu. Nah, pada buku pengayaan saya ini tema puasa gambarnya ya orang berbagi takjil, orang menolak diberi makanan, seperti itu, lebih kontekstual. Jadi alasannya itu kenapa harus dengan gambar asli dan full color. Terima kasih Bu Septi. Pak Ketua Sidang, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Tia. Selanjutnya kami undang Asosiat Profesor Dr. Romlah. Kami silakan Bu Romlah. Terima kasih. Disetirkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dewan Penguji yang kami hormati. Mohon suaranya Bu Romlah. Nggih. Dewan Penguji yang kami hormati. Bapak Direktur, Bapak Ahsanul Inam, Profesor Ahsanul Imam sebagai pimpinan sidang yang berbahagia, Mbak Septi bersama keluarga besarnya, saya sampaikan selamat, Anda sudah pada ujung yang terakhir untuk ujian pada pagi hari ini, pada siang hari ini, karena sudah jam 10 ya, di atas jam 10. Baik. Saya melanjutkan apa yang sudah ditanyakan oleh dua penguji, yaitu Pak Tobroni dan Bu Dia. Kemudian saya kaitkan dengan Anda yang sudah memberikan beberapa jawaban tadi. Yang pertama adalah ini, bagaimana pandangan Anda? Ya, pandangan Anda tentang materi pendidikan agama Islam atau PAI yang berbasis multidisipliner ini, yang di situ Anda mengambil dua pendapat. Mengambil dari beberapa pendapat. Pendapat ini ada yang berada dari Indonesia, kemudian ada juga yang dari luar negeri. Saya contohkan yang dari Indonesia ada pendapatnya Pak Amin, ya, Amin Abdullah. Kemudian ada pendapatnya Pak Imam Suprayoga. Kemudian yang dari luar ada pendapat dari Sayyid Husain dan lain-lainnya. Itu ya. Nah, dari beberapa pendapat ini, menurut Anda, kalau dikaitkan dengan pembelajaran PAI atau materi PAI, karena yang Anda tulis adalah bahan ajar PAI, kira-kira titik temunya di mana? Baik, terima kasih Ibu Romlah. Jadi pandangan saya terkait PAI multidisipliner ini penting sekali untuk dilaksanakan. Nah, terkait konsep-konsep atau teori-teori yang sudah saya sebutkan di disertasi saya, baik dari ilmuwan luar negeri ataupun dalam negeri, dikaitkan dengan modul yang saya susun. Jadi ini pendapat-pendapat dari para ilmuwan itu saya jadikan sebagai metode atau model untuk mengembangkan bahan ajar yang berbasis multidisipliner. Dan saya mendukung pendapat-pendapat terkait integrasi sains dan agama, karena memang berpikir monodisiplin sudah tidak relevan lagi. Jadi sangat dibutuhkan cara berpikir yang multidisipliner. Demikian, Ibu. Ya. Salah satunya seperti apa, Mbak? Kalau dikaitkan dengan pokok bahasanya atau ini, salah satu KD-nya begitu ya. Oke. KD-nya itu seperti apa? Oke, terima kasih Ibu Romlah. Saya contohkan untuk materi bab terakhir, mengkonsumsi makanan yang halal serta bergizi. Saya mengambil teori dari Gosum 2011 terkait multi-level reading, jadi pembacaan yang berlapis. Memahami sains diperlukan adanya pembacaan berlapis, jadi sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Saya contohkan di satu topik tentang makanan halal dan bergizi. Di dalam Islam, sebagaimana yang telah disebutkan di buku siswa, di situ disebutkan dalil-dalil terkait makanan halal dan bergizi. Nah, PAI multidisiplinernya ketika dikaitkan dengan ilmu gizi atau ilmu kesehatan, kalau di tahun 50-an itu kita 90-an kita mengenal, waktu saya kecil saya mengenal adanya istilah 4 sehat 5 sempurna. Itu dulu Ibu, tahun 80 ke 90. Namun seiring perkembangan zaman, ada sebuah institut, Danon Institute gitu, menemukan bahwa 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak relevan lagi. Nah, sekarang saat ini 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti istilahnya dengan gizi seimbang. Bisa kita pelajari di Pedoman Umum
gizi seimbang. Jadi saya ada bukunya Ibu dari kakak saya yang alhamdulillah kebetulan bidan gitu. Jadi di situ kita bisa mengetahui oh ternyata 4 sehat 5 sempurna itu dulu temuan sains tetapi sudah tidak relevan lagi untuk saat ini gitu. Susu tidak bisa lagi dikatakan sebagai sesuatu yang bergizi melengkapi 4 sehat yang sebelumnya. Nah, apa saja gizi seimbang itu? Tidak hanya dari makanan saja, tetapi juga cara hidup dan juga menjaga kebersihan. Itu ada lengkap di Pedoman Umum Gizi Seimbang. Nah, penerapan teori multi-level reading itu penerapannya di contoh yang seperti ini. Jadi, tidak cukup kita hanya mempercayai sains pada eranya, tetapi kita harus mempelajari sains itu sesuai perkembangan, jadi multi level, sesuai zamannya dan sesuai tingkat pendidikan serta perkembangan sains itu sendiri. Itu contoh yang multi level, Ibu. Oke, demikian. Itu yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di SMP ya, karena yang dilakukan penelitian berada di SMP. Nah, sekarang bagaimana apa inovasi yang harus Anda lakukan? Karena Mbak Septi kan ngajar di UIN ya? Saya di IAIN. Ya, di IAIN ya, di IAIN Tulungagung. IAIN Kediri, Ibu. Kediri, di IAIN Kediri. Nah, sekarang ketika Anda ngajar di IAIN Kediri, maka Anda akan berhadapan dengan mata kuliah yang Anda sampaikan. Nah, sekarang yang perlu saya minta klarifikasi, inovasi apa yang harus Anda lakukan terkait dengan mata kuliah nanti ya. Kalau Anda sekarang sudah membuat karya yang berkaitan dengan PAI yang berbasis multidisipliner, kalau kita kaitkan dengan mata kuliah nanti itu apa? Ya, silakan. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah sejak 2017 saya mengampu mata kuliah materi PAI 1 dan 2. Untuk materi PAI 1 itu PAI di jenjang SMP, untuk materi PAI 2 materi PAI di jenjang SMA. Jadi sebenarnya saya sudah melaksanakan ini sebelum saya menyusun modul atau disertasi saya sudah mengimplementasikan sebuah inovasi di dalam perkuliahan materi PAI 1 dan 2. Ketika saya mengajarkan materi PAI kepada mahasiswa, tidak hanya saya mengajarkan secara normatif dan dogmatif saja, Ibu. Pasti anak-anak atau mahasiswa saya ajak untuk mencari, untuk mengeksplorasi temuan-temuan sains yang sesuai dengan materi PAI yang kita bahas. Jadi alhamdulillah sudah saya laksanakan di dalam pembelajaran materi PAI. Seperti itu, Ibu. Oke, yang terakhir adalah sekarang sumbangan pemikiran apa yang harus Anda berikan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga salah satu tugasnya dosen adalah pengabdian masyarakat. Ya, silakan. Sumbangan pemikiran. Iya. Terkait pengabdian, Ibu. Iya, karena yang ada hubungannya dengan multidisipliner. Inge. Alhamdulillah, Ibu, selama ini saya dipercaya, ya meskipun belum pada cakupan yang luas, di lingkungan tempat saya tinggal, alhamdulillah masyarakat sekitar saya mempercayakan saya untuk memberikan pengajian-pengajian dan memimpin kegiatan majelis taklim. Jadi selain juga mengajak zikir bersama, saya juga pernah memberikan materi PAI. Dan saya teringat pada waktu itu saya pernah memberikan materi PAI yang juga saya bahas secara multidisipliner, seperti itu, Ibu. Jadi mungkin sumbangan terkecil saya mulai dari kegiatan yang seperti itu, Ibu. Ya, barangkali ini Mbak, masukkan saja ya. Kalau memberikan pengajian yang berkaitan dengan multidisipliner, berarti hal-hal umpama saja yang sangat urgent, umpama saja tentang makanan atau tentang kehidupan sehari-hari, maka itu bisa dilakukan. Ini masukan saja ya untuk pengabdian masyarakat selanjutnya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang, Pak Inam, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami undang Asosiat Profesor Dr. Abdul Haris. Monggo Pak Haris, kami silakan. Baik, terima kasih Prof. Ilham. Yang saya hormati seluruh promotor, kopromotor, para Dewan Penguji, yang berbahagia Promovenda, Saudari Septiana Purwa Ningrum. Saya ucapkan selamat dulu atas capaian ini. Ya, ini yang pertama ya, di angkatan saudara ini, ya, mudah-mudahan ini segera menular ke yang lain, ya. Ini sebuah upaya serius, keras, dan kemudian bisa melahirkan sesuatu yang cukup ya bisa dibanggakan. Baik. Sejak tadi kita membincangkan bahwa Islam itu tidak mempertentangkan antara sains dan agama. Itu kalau Mbak Septi ditanya, dalilnya mana? Jawabnya gimana? Mohon maaf, Prof. Suaranya putus-putus. Saya kurang bisa mendengar dengan baik, Prof. Oke, sekarang jelas. Jelas? Inggih, Prof. Inggih, Prof. Jadi tadi bincang tentang agama Islam itu tidak bertentangan dengan sains. Agama tidak bertentangan dengan sains. Ya. Jadi kalau Mbak Septi ditanya itu dalilnya mana? Oke, baik Prof. Jadi dalil Islam tidak bertentangan dengan sains. Yang pertama, Prof, Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra. Kata Iqra di situ Allah memerintahkan untuk membaca, tidak terbatas membaca ilmu agama saja, tetapi luas. Yang pertama dalilnya itu. Yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Toha ayat 98 yang bunyinya innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma, yang itu mengandung dari terjemah tersebut mengandung dapat kita tarik kesimpulan bahwa Islam itu ajarannya multidimensional. Di dalam Al-Qur'an tidak hanya ada ajaran agama, tetapi dalam Al-Qur'an mencakup ekonomi, sosial, budaya, bahasa, sejarah. Itu jadi Islam itu multidimensional sehingga tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Kalaupun sekarang ada dikotomi ilmu, ada pertentangan antara sains dan agama, itu karena faktor historis, Prof. Faktor historis. Demikian, Prof. Mungkin bisa diceritakan faktor historisnya itu kapan mulai ada isu dikotomi gitu ya. Padahal sejak awal itu kan tidak ada dikotomi. Ya, terima kasih, Prof. Kalau di Barat, Prof, sejarah adanya dikotomi ilmu itu yang pertama pada masa klasik itu yang dihargai adalah akal. Jadi akal mendapatkan, mohon maaf Prof, kalau di Barat pada zaman klasik yang mendapat tempat itu adalah ilmu agama. Lalu pada masa pertengahan, mohon maaf saya salah, saya ulangi lagi. Kalau di Barat, pada masa klasik itu yang mendapat tempat adalah wahyu. Akal. Maaf. Ya. Di Islam dulu ya, Prof. Kalau di Islam dulu, awal adanya dikotomi ilmu itu pada masa pertengahan. Kalau di Islam pada zaman klasik itu, Islam mencapai puncak keemasan, Prof. Di mana agama dan sains dijunjung, Islam mengalami puncak keemasan. Nah, pada masa pertengahan itu mulai terjadi dikotomi ilmu, terutama yang dituduh adalah Al-Ghazali, Prof. Jadi pada madrasah Nidhamiyah itu, walaupun sebenarnya Al-Ghazali tidak mengajarkan paham dikotomik, beliau hanya membagi ilmu itu sebagai ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah saja. Itu kalau di dalam Islam.
Kalau di Barat, Prof, mohon maaf nyontek sebentar. Kalau di Barat pada masa Yunani kuno, yang mendapat penghargaan itu adalah akal. Pada masa zaman pertengahan, doktrin gereja semakin menguat, gitu, dengan adanya temuan teosentris. Nah, pada masa Renaissance, temuan di bidang sains mengalahkan temuan gereja. Nah, pada masa Renaissance itu mulai terjadi adanya konflik. Jadi adanya temuan sains atau heliosentris pada waktu itu mengalahkan temuan gereja teosentris. Nah, mulai sejak itulah terjadi dikotomi. Nah, itulah sejarah adanya dikotomi di Barat dan di dunia Islam. Mohon maaf, Prof, terbalik-balik karena nervous. Baik. Saya ingin tahu aja, ingin promote saja bahwa Mbak Septi itu sudah menguasai ilmu ini gitu. Ya. Ya, jadi saya ingin tahu aja bahwa ternyata Mbak Septi memang sudah menguasai bidang ini. Baik, berikutnya implikasi teoritis Anda tadi menyatakan yang pertama mendukung teorinya Pak Amin. Ya. Inggih, konsep mungkin ya, masih konsep mungkin Prof nggih. Belum bisa disebut teori nggih. Ya, artinya mendukung teorinya Pak Amin. Inggih. Temuan Anda itu mendukung teorinya Pak Amin. Gimana Anda bisa menyimpulkan begitu? Baik, terima kasih Prof. Jadi alhamdulillah saya termasuk salah satu yang sangat ngefans dengan Prof. Amin Abdullah. Saya pernah juga diajak Prof. Samsul mengikuti bedah buku Prof. Amin Abdullah dengan judul Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin. Itu buku beliau keluaran terbaru tahun 2020. Saya pernah ikut bedah bukunya, Prof. Prof. Amin Abdullah ini termasuk ilmuwan akademisi yang sangat gencar mempopulerkan wacana integrasi sains dan agama. Seperti itu, Prof. Jadi setelah saya pelajari beberapa buku dari Prof. Amin Abdullah, mulai dari Islamic Studies, lalu buku-buku beliau, tulisan-tulisan beliau di Proceeding, sampai yang terakhir karya beliau di tahun 2020, yang buku yang terbaru saya juga punya, Prof. Itu beliau sangat mendengungkan konsep multidisipliner ini. Dan dari apa yang saya baca dari tulisan beliau, saya mendukung bahwa memang berpikir multidisipliner itu memang sangat penting untuk dilakukan, Prof. Maksud saya, bagaimana implikasi teoritis penelitian Mbak Septi ini kemudian ya menguatkan teorinya Pak Amin. Bagaimana bisa disimpulkan seperti itu? Bahwa kita kan menyampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta. Bagaimana faktanya di lapangan bahwa apa yang diperoleh oleh Promovenda dalam penelitiannya ini itu menguatkan teorinya Pak Amin. Baik, terima kasih Prof. Jadi menurut Pak Amin, integrasi interkoneksi itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, saya mencoba menerapkan integrasi interkoneksi itu untuk menyusun materi ajar pengayaan. Dan ternyata terbukti benar, Prof, kalau siswa setelah membaca materi yang terinterkoneksi atau terintegrasi dengan sains, siswa ketika saya wawancara, mereka mengatakan bahwa pengetahuannya bertambah serta ternyata ajaran agama Islam itu ini toh Bu hikmahnya, sehingga tidak mereka memahami ajaran agama tidak taklid, Prof. Jadi ini terbukti kalau apa yang digaungkan Prof. Amin Abdullah, pendekatan multidisipliner ini penting gitu untuk menghindari dikotomi ilmu dan untuk menghindari pemahaman agama yang taklid buta. Ternyata ini terbukti dari hasil uji coba dan wawancara siswa, sehingga saya mendukung konsep dari Prof. Amin Abdullah. Demikian, Prof. Jadi artinya apa, bahwa dari temuan ya Mbak Septi ini kan kemudian bisa direkomendasikan bahwa diperlukan adanya pendekatan baru dalam proses pembelajaran agama ya, yang mengintegrasikan antara ilmu dan agama gitu ya. Mas, sebenarnya Quran kan
bicara begitu. Nah, selama ini kan orang lebih banyak menggunakan naklinya ya, daripada aklinya. Ya, jadi sekarang pendekatan nakli dan akli ini harus dikombinasikan ya, sehingga kemudian apa itu temuan-temuan ilmiah yang sekarang ini berkembang itu bisa menjadi media untuk lebih menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya rasa ini, terima kasih. Selamat. Terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan terus berkarya. Ya, kita lihat karyanya sudah mulai banyak itu ya. Ya, ini mohon ditingkatkan lebih lagi setelah nanti dapat doktor. Amin. Berapa menit lagi? Ya, saya kembalikan Pak Prof. Oke, terima kasih Pak Aris. Terima kasih para penguji. Selanjutnya tim promotor. Untuk kesempatan pertama, untuk Associate Profesor Dr. Fazin. Kami silakan Pak Fazin. Oke, terima kasih Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim promotor dan tim penguji yang saya hormati, tamu undangan secara virtual yang saya hormati, dan ini banyak alumni dan juga mahasiswa S3 PAI yang masih menunggu ini, masih menunggu sidang-sidang selanjutnya. Promo Vinda dari Septiana Purwaningrum, selamat atas ujian terbuka ini. Mudah-mudahan ini akhir dan kemudian membawa keberkahan ya. Amin, amin, amin. Ya, ini tentang multidisipliner ya. Ada monodisiplin, multidisiplin ya, kemudian interdisiplin dan transdisiplin dalam pengembangan ilmu, khususnya ilmu pendidikan agama Islam. Dan itu tentang ini, baik multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner, ini tentu bukan isu yang baru. Kalau kita semua misalnya khususnya di rumpun Islamic Studies ya, kemudian agak terkejut ketika Prof. Amin Abdullah itu melaunching bukunya tentang studi Islam multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Karena mungkin pembacaan kita gitu ya, wawasan kita, pengetahuan kita tentang multi, inter, dan transdisiplin ini yang mungkin masih terbatas. Di Indonesia sesungguhnya seperti sebuah perguruan tinggi negeri misalnya, itu udah 10 tahun yang lalu itu misalnya mengintrodusir satu pendekatan multidisipliner. Tapi ini bukan agama dan sains ya, bukan Islam dan sains ya. Tapi misalnya fisika dengan geologi kayak begitu ya. Perpaduan antara dua disiplin ilmu itu bisa menghasilkan ilmu baru atau pengetahuan baru. Misalnya biologi dan etika ya, bioetika kayak seperti itu. Biologi dan kedokteran ya, misalnya itu melahirkan apa kayak biomedis. Jadi multidisipliner sebagai satu approach ya, sebagai satu pendekatan tentu bukan hal yang baru, dan ini tidak hanya berkenaan disiplin keagamaan Islam khususnya dengan disiplin ilmu yang lain.
Saya ingin tanya ya, meskipun saya masuk tim promotor, bukan menguji, tapi ingin mengetahui sejauh mana Septiana ini memahami monodisipliner, multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner ini. Sebab di negara-negara maju, ini bahkan 20 tahun yang lalu memang sudah ada. Bukan persoalan integrasi ya. Apa? Tapi ini satu persoalan tersendiri. Kalau untuk pengembangan ya keilmuan ya antara Islam dengan sains yang beragam itu, menurut Anda ya mana lebih baik digunakan antara multi, inter, dan transdisipliner itu untuk diterapkan? Baik, terima kasih Bapak Khozin. Jadi pertama-tama saya sebutkan dulu perbedaan mono, multi, inter, dan trans. Kalau monodisiplin adalah strategi yang berfokus pada satu disiplin ilmu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau multidisiplin adalah strategi yang melibatkan minimal 2 disiplin ilmu yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau interdisipliner adalah adanya transfer suatu disiplin ke disiplin yang lain sehingga memunculkan disiplin baru. Sedangkan transdisipliner itu melibatkan pemangku kepentingan di luar disiplin ilmu, di luar akademisi. Nah, menurut saya antara mono, multi, inter, dan trans tidak ada yang tidak penting. Saya katakan mono itu penting tetapi belum cukup. Antara multi, inter, dan trans semuanya penting tergantung kebutuhan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua ya, ini Anda mengembangkan modul pengayaan, pengembangan PAI dan budi pekerti berbasis multidisipliner. Saya cermati kembali, meskipun saya berulang kali membaca naskah ini, gitu ya. Itu sebenarnya model penulisannya itu ngeblatnya kemana? Ngeblatnya ini similarities, gitu ya. Ini hanya menampilkan perspektif yang berbeda, gitu ya. Ataukah ini justru sebenarnya lebih pada apa ini ya, kayak justifikasi ya, justifikasi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan Islamik, Islamik modern science, jadi justifikasi itu Islamic modern science. Jadi ada kecenderungan saya baca, ini formatnya itu tidak mengikuti model integrasi sains Islam gitu ya, seperti yang digagas oleh para pakar yang Anda sudah melakukan traveling teorinya di situ gitu ya. Tetapi ini versi Promovenda sendiri gitu ya. Nah, coba ini dijelaskan dulu. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Kiblat yang saya gunakan ini adalah gabungan 2 teori Barbour, dialog integrasi, dan teori multi-level reading. Itu kiblat saya, Bapak. Saya mengemas sedemikian sederhana karena memang bahan ajar yang saya kembangkan ini untuk siswa di usia SMP. Jadi ya sesederhana ini akhirnya jadinya seperti itu, Bapak. Jadi materi PAI diintegrasikan dan diinterkoneksikan dengan sains dengan pemahaman yang berlapis. Itu kiblat saya. Oke. Nah, ini tentang yang terakhir ya, tentang prospek pendekatan multidisipliner, inter, dan trans atau integrasi ya. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa integrasi itu masih seperti bulan sabit ya. Tetapi satu saat
ini akan menjadi seperti bulan purnama. Itu ya. Kalau menurut Promovenda ya, dengan tren, dengan perkembangan yang ada saat ini dan termasuk Anda salah satunya yang tertarik menulis integrasi sains dan Islam ini, kira-kira ya prospek kajian tentang integrasi sains dan Islam ini seperti apa menurut Anda? Baik, terima kasih Bapak. Jadi sebuah konsep atau sebuah ide jika hanya didiskusikan terus tetapi tidak menyentuh ranah aplikasi ya tidak akan nampak, tidak akan menjadi bulan yang utuh. Oleh karena itu saya memulai mengimplementasikan gagasan-gagasan terkait integrasi mungkin dari bagian yang kecil gitu saya implementasikan di bahan ajar pengayaan ini. Jadi saya mulai untuk menerapkan, saya mulai untuk mengimplementasikan bahwa integrasi interkoneksi itu bukanlah sesuatu yang sulit dan sudah tidak cukup lagi hanya menjadi sebuah teori, sebuah konsep yang terus untuk diperselisihkan, tetapi mari kita mulai gitu untuk diimplementasikan pada ranah aplikatif seperti itu. Nah, jika kita mau memulai dari diri kita sendiri, dari lembaga kita, saya berharap ada diseminasi setelah ini gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa PAI multidisipliner ini akan menjadi seperti yang Bapak katakan seperti bulan utuh seperti itu. Jadi ya harus dimulai dari yang paling kecil Bapak seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi secara ontologis sebenarnya sudah selesai integrasi itu. Tapi ada problem epistemologis antar berbagai pakar dan pemerhati itu yang tidak pernah ketemu ya, dalam menyelesaikan persoalan integrasi. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Fasin. Saudara Promovenda, bagaimana? Diteruskan apa? Samyona wa ta'na, Bro. Oh, oke. Jadi Prof. Samsul sudah menyampaikan promotor dan saya sebagai co-promotor sudah merasa senang, bangga, sudah apa yang sudah dikerjakan, sehingga Prof. Samsul tidak perlu bertanya, saya juga tidak perlu bertanya. Maka kesempatan selanjutnya kami skors ya lebih kurang 10 menit. Nanti setelah itu kita kembalikan. Saudara Nurisma, tolong bapak-bapak yang lain bisa Mantap, luar biasa, sukses. Selamat Bu Septi. Belum Bu, hasilnya belum. Tunggu sebentar. Lulus kok. Sudah mumtaz kok. Mbak Zainab kapan Mbak Zainab ini? Duluan aku lah. Jangan nanya orang. Doakan 2 minggu lagi insya Allah. 2 minggu, amin.
Bu Septi pakai jimat kayaknya. Itu gelang yang putih. Bukan, ini bukan jimat ini. Mumtaz, selamat. Amin. Terima kasih. Suaranya siapa ya? Madura. Pak Maimun. Doakan mudah-mudahan kita menyusul nih. Amin. Semangat Pak Maimun. Ya. Ngirimnya Mbak Indria ya. Oke, Bapak Ibu, Dewan Penguji, promotor, kopromotor, dan para hadirin yang insya Allah hadir pada ujian Saudara Septiana. Skores kami cabut. Hasil dari sidang, kami mohon perkenan Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Haris, Sekretaris Sidang,
kami perkenankan untuk membacakan hasil sidang. Kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan ujian promosi doktor. Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Selasa 23 Maret 2021 telah melaksanakan ujian promosi doktor bagi mahasiswa nama Septiana Purwaningrum, NIM 2018 1052 011 1010. Program studi Doktor Pendidikan Agama Islam. Promotor Profesor Dr. Samsul Arifin, Co-Promotor 1 Asosiat Profesor Dr. Khozin, Co-Promotor 2 Profesor Ahsanuddin Am, PhD. Berdasarkan sidang Dewan Penguji, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan nilai ujian disertasi A 90,6. Masa studi 2 tahun 7 bulan. IPK 3,92. Predikat kelulusan dengan pujian. Dengan demikian, maka yang bersangkutan dinyatakan berhak menggunakan gelar doktor D besar R kecil dan yang bersangkutan menjadi doktor pendidikan agama Islam ke-39. Demikian keputusan hasil ujian ini ditetapkan dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penguji, Profesor Ahsanuddin Am selaku Ketua Dewan dan Co-Promotor 2, Asosiat Profesor Dr. Abdul Haris, Sekretaris sekaligus Penguji, Profesor Dr. Samsul Arifin, Promotor, Asosiat Profesor Dr. Khozin, Co-Promotor 1, Profesor Dr. Tobroni, Penguji, Asosiat Profesor Diah Karmiati, Penguji, Asosiat Profesor Dr. Romlah sebagai penguji. Malang 23 Maret 2021, Ketua Dewan Penguji Profesor Ahsanuddin Am, PhD, Sekretaris Dewan Penguji Asosiat Profesor Dr. Abdul Haris, Mengetahui Direktur Profesor Ahsanuddin Am, PhD. Demikian keputusan ujian promosor doktor atas nama Septiana Purwaningrum. Selamat untuk Dr. Septiana Purwaningrum yang menjadi doktor ke-39 di S3 PAI Universitas Muhammadiyah Malang. Saya kembalikan pada Ketua Dewan Penguji. Terima kasih, Haris. Selamat Dr. Septiana, saudara sebagai doktor PAI ke-39, dan sampai hari ini insya Allah nilai tertinggi ujian disertasi ada pada diri saudara 90,6, karena selama ini belum pernah ada yang melampaui 90. Selamat ya Dr. Septiana, insya Allah akan bermanfaat bagi diri saudara, bagi keluarga saudara, terutama bagi IAIN Kediri yang insya Allah dengan tambahan dokter baru ini akan memberikan makna dan manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM kita, khususnya di IAIN Kediri. Untuk selanjutnya, kami perkenalkan Prof. Samsul Arifin sebagai promotor untuk memberikan kesan, sambutan berkenaan dengan kelulusan Saudara Dr. Septiana. Prof. Samsul, kami persilakan. Saya akses coba ya. Ada itu. Biar syarat-syaratnya apa gitu, sehingga pas kita announce itu ada langsung. Ya, karena Prof. Samsul banyak zoom-nya ini. Sebentar, yang lain dia di-off-kan dulu. Silakan, Prof. Samsul. Halo? Ya, silakan. Sebentar, ada masalah teknis ini. Ya. Bisa dengar suara saya? Sudah, bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para promotor, para penguji, dan terutama saya menyapa, saya kira sekarang saya boleh menyebut dokter ya, Septiana Purwandingrum, kemudian para undangan. Di sini ada beberapa tokoh, misalnya ada Profesor Fauzan Saleh. Sehat selalu, Prof. Kemudian ini ada Pak Rektor, kawan saya, Profesor Nur Rahid. Ya, mudah-mudahan masih ingat sama saya, Profesor Nur Rahid ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk memberikan satu pesan-pesan setelah Dr. Septiana merampungkan studi doktoralnya di program doktor Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Tentu ini harus kita syukuri karena pada akhirnya Dr. Septiana sudah selesai. Kemudian tentu apa yang diraih oleh Dr. Septiana ini akan memberikan manfaat tidak saja bagi dirinya tapi juga bagi keluarga dan terutama bagi lembaga di mana saudara Dr. Septiana berasal. Kalau tidak salah dari IAIN Kediri ya. Dan saya lihat riwayat pendidikannya luar biasa, proses-proses yang ditempuh. Saya punya kesan sama Dr. Septiana ini, dia seorang pembelajar ya, seorang learner, seorang pembelajar persis seperti digambarkan oleh Imam Syafi'i di dalam syairnya di Diwan yang sering saya kutip itu ya, lan tanalal ilma illa bisittatin dakaun hirsun wajtihadun wabulkhatun wasuhbatu ustadin wa tulu zaman. Jadi ada 6 yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pertama adalah kecerdasan, kemauan, kesungguhan, wabulkhatun modal, wasuhbatu ustadin, mengakrabi ustadznya, mulazamah dalam tradisi pesantren, ya, mulazamah dalam tradisi pesantren. Kemudian yang ketiga adalah watulu zaman, waktu yang panjang. Dan Septiana melakukan itu paling tidak saya rasakan ketika bimbingan, diskusi. Kemudian saya juga lihat Septiana punya sikap tawadhu ya. Ini juga mengingatkan saya pada syairnya Imam Syafi'i lagi-lagi di Diwan itu. Wa idza ma zadat ilman zadani ilma bijahlin. Semakin saya mendapatkan tambahan ilmu, semakin tambah pula kebodohan saya. Inilah saya kira ciri dari learner, seorang pembelajar. Artinya begitu saudara Septiana mendapatkan doktor, saya kira ini proses belajarnya belum selesai, pasti berlanjut pada proses-proses berikutnya. Tentu saudara Septiana menyadari hal itu. Terakhir, terima kasih atas fasilitasi dari pasca sarjana, dari semua dosen, dari semua pembimbing, dari semua dosen di IAIN Kediri yang telah mengedukasi, menempa mental dari Septiana sehingga kemudian bisa selesai studinya sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Insya Allah saya menjadi saksi kesungguhan dari Septiana sehingga kemudian lahirlah disertasi, buku, dan insya Allah beberapa jurnal yang sudah dihasilkan oleh Septiana. Saya kira itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul, Saudara Dr. Septiana. Sekali lagi selamat ya. Untuk menyambut kelulusan saudara dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa Dr. Septiana insya Allah lulus cum laude ya, dengan nilai tertinggi sampai saat ini. Kami mohon wakil dari IAIN Kediri untuk menyampaikan sambutan berkenaan dengan kelulusan Saudara Dr. Septiana. Kami persilakan. Siapa Mbak Septi? Halo? Dr. Septiana? Siapa yang mewakili? Pak Rektor. Rektor ada ya? Monggo Pak Rektor. Pak Rektor ada? Ada.
Mungkin sebelumnya perlu dihubungi dulu ya nanti. Ya, sudah kita hubungi. Dr. Septiana, siapa yang bagi? Prof. Akhed, Prof. Oke, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi asmain amma ba'du. Bapak Dewan Penguji, utamanya Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Ahsanul In'am dan juga para penguji yang lain yang kami hormati, di promotor dan kopromotor, ini utamanya Profesor Samsul Arifin, ini satu kelas, satu angkatan dengan saya, sehingga tidak akan lupa Prof. Samsul, tidak akan lupa sampai hayat di kandung badan ini. Ini karena sama-sama teman baik, sehingga kalau ketemu ya lama tidak ketemu saling kangen. Bapak Rektor dan pimpinan IAIN Kediri semuanya yang hadir, Bapak Ibu dosen, ini apa yang mengikuti acara di aula pasca IAIN Kediri banyak sekali, sehingga tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, ada 50 orang ini, ada sekitar 50 orang yang ada di aula ini. Jadi, kenapa 50 orang? Karena ini menjaga protokol kesehatan, sehingga memang tempatnya harus dibatasi pesertanya itu. Para penguji yang saya hormati, pertama kami ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Septiana Purwaningrum yang telah menyelesaikan disertasinya dengan perjuangan yang luar biasa, dengan ketekunan juga yang luar biasa, gigih sehingga bisa menyelesaikan pada hari ini. Dan juga perlu saya sampaikan, kebetulan Bu Septiana ini dulu tesisnya saya yang bimbing. Kemudian pengujinya Profesor Jamil. Profesor Jamil ngasih nilai 91, lalu saya ngasih nilai 92. Nah, ini nilainya juga A plus itu. Dan sekarang juga mendapatkan skor yang tidak jauh beda. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada Ibu Septiana Purwaningrum. Mudah-mudahan prestasi yang Anda dapatkan, yang Anda capai pada hari ini menjadikan saudara menjadikan mendapat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, khususnya kepada keluarga saudara, umumnya kepada keluarga besar atau IAIN Kediri. Saya tidak tahu persis kalau di IAIN Kediri ini dokter yang keberapa, kurang lebih sekitar 65, yang ke-65 dokter di IAIN Kediri. Mudah-mudahan kehadiran dokter baru saudari Septiana Purwaningrum ini menambah jumlah dokter dan memperkuat keilmuan di IAIN Kediri. Bapak para penguji dan juga promotor, para hadirin yang kami hormati, saya sedikit akan memberikan respon terhadap moto yang ditulis oleh Ibu Dr. Septiana Purwaningrum di dalam lampiran awal. Di situ surat Alaq yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini memang kalau kita kaji, kita gali, ini tidak sekedar ayat multidisipliner, tetapi ini juga interdisipliner, juga transdisipliner. Kata-kata Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama Tuhan berarti ini menyebut nama Tuhan berarti juga mencakup di dalamnya ada ilmu kalam, ada ilmu agama yang terkait dengan hablum minallah. Kemudian alladzi khalaq. Alladzi khalaq ini kalau kita lihat di dalam beberapa tafsir yaitu zat yang menciptakan seluruh ciptaan. Khalaqal makhluqat. Kalau kita kaji, menciptakan seluruh ciptaan yang ada, di situ ada bumi, ada langit, ada laut, kemudian ada udara, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, disitulah berkembang berbagai ilmu pengetahuan.
Juga ada ilmu bumi, ada ilmu kelautan, ilmu pertanian, ilmu kemanusiaan, dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ayat ini betul-betul memberikan inspirasi para ilmuwan bahwa di dalam Islam itu sudah mengajarkan sekedar multidisipliner, tetapi multidisipliner, bahkan sampai ke transdisipliner. Karenanya saya sangat mengapresiasi tema yang sedang dibahas atau yang diteliti oleh Bu Dr. Septiana Purwaningrum ini tentang inovasi bahan ajar pengayaan pendidikan agama Islam berbasis multidisipliner di sekolah. Ini suatu terobosan yang luar biasa, sebab sekolah pun juga sekarang tidak cukup hanya monodisipliner, tetapi juga perlu yang namanya multidisipliner. Seorang guru mengajar bahwa minuman keras itu haram, lalu dijawab itu sudah nas Al-Quran, itu sudah perintah agama, larangan agama, maka itu jawaban monodisipliner. Itu adalah jawaban dogmatis. Akan tetapi kalau guru lebih jauh menjelaskan kenapa minuman keras itu diharamkan, dilarang, karena orang yang minum minuman keras lalu mabuk, maka sarafnya menjadi rusak. Kalau lama-lama dia mabuk, maka semakin lama saraf-saraf kepala, saraf-saraf pikiran menjadi rusak, bahkan putus. Sehingga dia tidak mampu berpikir untuk masa depan, berpikir hal-hal yang berat. Karena itulah maka agama melarang, mengharamkan orang merusak diri melalui minuman keras. Nah, ini sesungguhnya adalah jawaban tidak hanya monodisipliner, tidak hanya dogmatis, tetapi ini sudah merangkak sampai multidisipliner dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Septiana Dr. Septiana yang telah memberikan terobosan bagaimana bahan ajar pendidikan agama Islam di SD ini tidak hanya monodisipliner, tapi bisa dikembangkan sampai ke multidisipliner. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, barokah untuk semuanya, termasuk untuk IAIN Kediri, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Nur Rahid, Prof. Fauzan Saleh, dan seluruh sivitas akademika IAIN Kediri yang insya Allah hari ini ada 50-an yang ikut menyaksikan ujian terbuka Dr. Septiana Purwaningrum. Saudara Dr. Septiana, walau bagaimanapun ketika saudara kuliah, maka keluarga mesti juga ada sesuatu yang agak ditinggalkan. Namun perkenannya ini suami untuk memberikan sambutan kelulusan istrinya ini. Silakan. Suaminya Bu Dr. Septiana. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Yang saya hormati Dewan Penguji, Bapak Promotor, yang saya hormati jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan yang dimuliakan Allah, para hadirin sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan beberapa ungkapan terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat ini, nikmat ini kepada kami sekeluarga, khususnya kepada istri saya Ibu Septiana Purwaningrum yang subhanallah masya Allah tidak bisa dibayangkan, karena kalau dilihat dari latar belakang kami yang biasa-biasa saja, tapi ternyata dengan niatan baik, iktikad yang kuat, Ibu Septiana istri saya bisa menempuh pendidikan S3 ini dengan hasil yang baik. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Kemudian ungkapan terima kasih juga kami aturkan kepada pihak Universitas Muhammadiyah, Bapak Rektor, kemudian juga kepada Bapak Direktur Pascasarjana Prof. Inam, dan ungkapan terima kasih yang teramat sangat kepada Bapak-bapak promotor yang telah membimbing istri saya dengan
penuh ketotalan dengan keikhlasan yang luar biasa, sangat detail sekali meneliti dari kata per kata, dari bab per bab, tidak mengenal waktu siang dan malam. Kenapa saya ini ungkapkan di sini? Karena saya tahu sendiri prosesnya selama istri saya ini menyusun disertasi dan bagaimana hubungan istri saya dengan promotor ini yang sangat luar biasa. Sungguh saya merasa bersyukur dapat diperkenalkan dengan orang-orang hebat seperti bapak-bapak ini. Saya mengucapkan terima kasih. Namun kami juga punya harapan kepada Bapak Promotor, Prof. Samsul, Prof. Inam, dan Bapak Khozin untuk sekiranya untuk membimbing istri saya tidak hanya sampai di sini, karena kebermanfaatan dari temuan teori ataupun produk yang dihasilkan ini akan lebih bermanfaat jika disebarluaskan kepada khalayak untuk kemanfaatan yang lebih luas. Dan juga untuk mungkin untuk riset-riset ke depan, kami mohon bimbingannya untuk istri saya, Prof. Dan kami berharap tali silaturahmi ini tetap terjalin sampai Tuhan menghendaki. Amin. Kemudian menanggapi dari Profesor Samsul tadi kaitannya tentang istri saya, memang sangat tepat sekali, Prof. Selama saya menjadi pendampingnya, memang Bu Septi ini adalah sosok pembelajar, sosok pemikir. Dia akan pusing kalau tidak ada yang dipikirkan. Nah, daripada pusing memikirkan, saya lebih baik memikirkan keilmuan, Prof. Nah, jadi untuk itu mohon kiranya nanti bimbingannya untuk ke depan mungkin ada riset-riset yang lain untuk kiranya istri saya ini dapat diajak. Demikian, Prof. Sekali lagi terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan IAIN Kediri yang mana telah merekomendasikan, telah memberikan surat belajar kepada istri saya yang insya Allah terima kasih sekali, terima kasih ya Allah, terima kasih. Semoga apa yang dilakukan oleh istri saya tadi, yang dihasilkan tadi memberikan manfaat bagi IAIN Kediri khususnya. Kemudian kepada para hadirin juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas supportnya mendukung istri saya dalam ujian terbuka promosi dokter ini. Demikian mungkin Prof yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu ada template izin nggak kalau ngajak Bu Septiana ujian penelitian? Iya, Prof. Ada template izinnya nggak? Template kalau misalnya ngajak riset itu? Oh, nggak perlu, Prof. Siap saya silakan. Bahkan saya siap. Saya juga siap untuk menjadi kuli panggulnya, Prof. Siap untuk menjadi pengawalnya. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Saudara Dr. Septiana. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara Dr. Septiana, kelulusan saudara ini adalah awal dari harus berkarya yang sesungguhnya sudah lakukan. Secara formal, sekolah sudah selesai, tapi untuk berkarya mulai saat ini, inilah mulainya. Syarat guru besar hanya satu, doktor. Maka kita tunggu saudara yang sudah doktor, terutama ini yang dokter baru, Dr. Septiana, yang dokter ke-65 di IAIN Kediri. Mudah-mudahan tidak lama bisa memperoleh jabatan tinggi seorang dosen sebagai profesor, paling tidak begitu. Terima kasih sekali lagi untuk promotor yang diri. Sekali lagi Prof. Rakit, Prof. Fauzan, terima kasih, dan seluruh sivitas akademika. Marilah ujian ini kita baca adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Saudari Nurisma. Kami silakan. Terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji. Demikian acara ujian promosi doktor program Doktor Pendidikan Agama Islam program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Acara selanjutnya adalah penyerahan piagam kelulusan kepada Dr. Septiana Purwaningrum. Piagam kelulusan akan kami kirimkan berupa soft file melalui WhatsApp langsung kepada Dr. Septiana Purwaningrum.
Bapak dan Ibu, pemberian ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji dilanjutkan dengan tamu undangan kepada Dr. Septiana Purwaningrum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dr. Septiana Purwaningrum, semoga sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih. Semuanya bermanfaat, barokah ya. Selamat Bu Septi, mudah-mudahan terima kasih Bu, terima kasih. Tetap hubungan, keep kontak dengan UMM, kembali ke Malang, Kediri kan dekat. Selamat sekali lagi. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Saya izin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Penguji, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, selamat sukses selalu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, yuk terima kasih. Selamat semuanya. Prof. Fauzan, Prof. Pak Rektor, Pak Nur Rahid. Sehat-sehat toh, Prof. Rektor. Prof. Rumo, Pak Rektor Ewi, Pak Nur Rahid. Prof. Fauzan. Ya, Prof, sehat. Prof. Tabrani. Alhamdulillah. Prof. Nur. Alhamdulillah bisa silaturahim walaupun daring. Siapa? Saya. Di sini nggak? Di atas.